Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Hadir lagi untuk Anda Kojah Sastra edisi ke-74 di tanggal 2 Desember 2021 hari Kamis ini ya. Bersama saya Ribut Ahwandi tentunya. Dan ya, tentu dalam perjalanan Kojah Sastra ini sampai pukul 9 malam nanti kita akan coba ulik ya mengenai topik-topik yang sudah disiapkan tentunya. Dan Anda juga bisa bergabung di 42447 ataupun di 0855420912. Ya, malam hari ini saya akan mengajak Anda semuanya ya untuk mengupas tuntas persoalan yang mungkin sudah banyak orang hampir-hampir bisa dikatakan melupakan ya. Barangkali mungkin juga sudah ditinggalkan karena sudah dianggap remeh dan dianggap mungkin nyaris dalam kehidupan sehari-hari kita sudah jarang kita dengarkan yang satu ini. Apa sih? Saya ngajak Anda untuk membahas satu topik kita yaitu sastra tembang dolanan anak. Ya, kok bisa ya tema ini bisa muncul? Artinya kenapa sih kok sastra tembang anak, tembang dolanan itu bisa dikatakan sebagai salah satu genre kesusastraan di Indonesia? Ya bisa banget. Karena di dalamnya ini luar biasa dalam isi dari message atau pesan makna yang tersampaikan dalam lagu-lagu dolanan anak ini. Dan memang lagu dolanan anak atau tembang dolanan anak sudah diakui sebagai salah satu genre sastra Nusantara dan warisan budaya. Namun saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh penikmat karya sastra umumnya dan anak-anak pada khususnya. Ini dia problem. Anak-anak kita sekarang sudah jarang pada kenal tembang dolanan anak ya. Nah, gimana ini? Ya, sebagai orang tua tentu ya mungkin tidak menjadi masalah untuk orang tua masa kini, tapi barangkali bagi sebagian orang ini menjadi persoalan. Karena bagaimanapun juga anak punya masanya sendiri dan mereka harus tumbuh kembang sesuai dengan masa pertumbuhan mereka. Begitu kan? Nah, ini dia. Semakin banyaknya atau semakin terpinggirkannya bahkan mungkin menghilangnya peredaran lagu atau tembang dolanan anak ini tentu membuat anak-anak serasa tidak punya dunianya sendiri. Hampir semua dunia yang diciptakan oleh generasi sekarang adalah dunia-dunia orang-orang tua. Apalagi kalau kita melihat informasi yang disajikan di media-media informasi, hampir tidak ada berita tentang anak. Hampir tidak ada berita tentang kebahagiaan anak-anak ketika bermain, ketika mereka mungkin bisa bermain di lapangan, menemukan lapangan. Hampir semuanya tidak ada. Hilang begitu saja. Dan ini persoalan sebenarnya. Sekalinya muncul berita tentang anak, rata-rata bercerita atau berkisah tentang anak hilang, anak yang kemudian merasa pelecehan seksual terhadap anak, tindak kekerasan terhadap anak.
Tapi kapan berita tentang kebahagiaan anak diberikan? Nah, ini jadi PR. Dan untuk membuka kebersamaan kita, oke, satu lagu dulu saya kasih untuk Anda. Ini karya kreatif dari seorang musisi Indonesia yang mencoba mengkomposisikan ulang lagu-lagu dolanan anak. Kita dengar aja langsung ya. Ada Alfie Raif ya, dalam Tembang Dolanan. Ya, rasanya lumayan bergidik ya, bulu Roma ya. Ketika mendengarkan atau menyimak tadi satu komposisi musik lagu Tembang Dolanan Anak, kompilasi ya. Dan ya, begitulah karya kreasi anak Indonesia di masa kini. Oke. Dan ya, ini mungkin menjadi salah satu sarana yang tepat ya untuk bisa mengenalkan kembali tembang dolanan anak yang sekarang boleh dibilang sudah punah barangkali ya, sudah hilang. Hanya sesekali diingat, hanya sesekali diajarkan. Itu pun paling di pendidikan anak usia dini atau PAUD ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih? Kenapa harus ada tembang dolanan anak gini? Nah, karena sesungguhnya kalau kita menggali lebih dalam lebih dalam lagi bahwa tembang dolanan anak ini ternyata memiliki makna dan juga amanat yang tertuang melalui liriknya. Nah, seperti misalnya kalau tadi kita mendengar ada lagu dolanan anak Gundul Pacul, kemudian mentok-mentok ya. Terus kemudian emplek-emplek ketepu, padang bulan, lelo ledung, terus kemudian lir ilir gitu. Ada juga pitikku gitu. Ini ternyata punya makna mendalam yang boleh dibilang sesungguhnya ini satu strategi yang luar biasa, strategi apa ya istilahnya, strategi kebudayaan. Sebenarnya di dalam setiap tembang dolanan anak itu yang mau dinasehati itu adalah orang-orang tua. Tetapi yang menembangkan adalah anak-anak. Nah, keren kan? Ini adalah strategi untuk pendidikan karakter itu tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga lebih khususnya lagi bagi orang-orang yang sudah merasa dirinya dewasa. Apakah yang dewasa sudah nggak punya karakter? Ya sudah sih, cuman etika dan macam-macam ini, etika moral ya, moral sosial, moral macam-macam itu kemudian itu diajarkan melalui tembang-tembang dolanan anak. Begitu keren, begitu cerdasnya para pujangga masa lalu. Hanya dengan tembang dolanan anak, beliau-beliau atau mereka-mereka ini bisa memberi nasihat kepada orang tua tanpa harus menggurui. Itulah kecerdasan. Ya, boleh dibilang itulah kecerdasan para pujangga di masa lampau. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ya, mungkin lebih canggih lagi, tapi ini lain perkara dan mungkin tidak bisa dibandingkan antara yang dulu dan yang sekarang. Karena sudah masanya berbeda, persoalan yang dihadapi juga mungkin sangat jauh berbeda. Baik, Anda bisa bergabung di 424 ataupun di 0855420912 ya. Untuk memberikan tanggapan boleh saja. Dan ya tentunya kita masih mengupas tentang sastra tembang dolanan anak. Koja Sastra masih akan berlanjut dengan tema ini dan kita simak dulu beberapa yang mau lewat ini.